kebetulan tanpa ada kesepakatan kitab tafsir yang diangkat sama gitu. Kebetulan saat itu ini beda angkatan, tapi saat itu dari kami ada yang pas Marogi pas banyak banget, kemudian pas ini kita lihat kok Sofoto Fasir masih belum sentuh. Nah, beberapa tahun lalu ini Sofoto Fasir pas kebetulan ya apa di beberapa angkatan ada yang ngambil, ternyata pas hari ini pas munakosyah dengan beda angkatan tapi kalau kebetulan kok apa namanya pas bareng gitu. Ini Mas Wildan baru semester 8 ya. Apa namanya? Iya, Ya, semester 8 tadi udah semester 14 nih. Memang mengawalinya berbeda, tetapi kebetulan berakhir yang di hari yang sama dan di tafsir yang sama. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Mas Wildan Faiz untuk menyampaikan secara ringkas apa yang telah diteliti dan nanti akan dilanjutkan dengan masukan dari para penguji. Silakan Mas Wildan Faiz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hormat Ustadz Sultan, kemudian Ustadz Fajar dan Ustadz Samsul yang kami hormati. Semoga selalu Allah beri perlindungan dimanapun kita semua berada. Bismillah, insya Allah pagi hari ini kami akan menyampaikan presentasi yang kurang lebih di waktu 5-10 menit dengan judul studi penafsiran ayat-ayat tentang Aisyah dalam kitab Sohbatut Tafasir. Latar belakang wanita solihah adalah sosok mulia yang menjadi satu pilar masa depan peradaban umat manusia. Di antara sosok mulia yang layak selalu dikenalkan bahkan secara terulang adalah sosok Ummahatul Mukminin. Salah satu sosok istimewa di antara mereka adalah Aisyah radhiyallahu anha. Secara Islam bertabur kisah para wanita solihah yang telah mereguk kesuksesan dalam mengemban amanah Rabb-nya sebagai wanita, baik sebagai anak, istri maupun ibu. Wanita yang berbalut kemuliaan prestasi tersebut patut dijadikan figur teladan ideal oleh setiap muslimah sepanjang masa, termasuk kiprah Aisyah istri Rasulullah SAW dalam panggung sejarah yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dari uraian tersebut, kami penulis ingin membahas ayat-ayat tentang Aisyah radhiyallahu anha dan menjadikan beliau Aisyah radhiyallahu anha tauladan di tengah kalangan umat. Kemudian alasan kami memilih kitab Sohbatut Tafasir karena kitab Sohbatut Tafasir karya Ali As-Sobuni di dalamnya mencantumkan pendapat para ulama, kemudian meringkasnya dalam segi sosial dan bahasa, dan juga menghasilkan hukum yang bermanfaat. Beliau juga mengumpulkan pendapat para ulama salaf yang menggunakan riwayat dan ijtihad ulama khalaf, sehingga pembaca bisa melihat pendapat antara bil manqul dan bil ma'qul dan mengambil manfaat dari pendapat keduanya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penafsiran Sohbatut Tafasir tentang ayat-ayat Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, apa pesan moral yang didapat dari penafsiran tersebut, serta bagaimana praktik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian untuk mengetahui penafsiran Sohbatut Tafasir tentang ayat-ayat Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, untuk mengetahui apa pesan moral yang didapat dari penafsiran tersebut, serta bagaimana prakteknya di masa sekarang. Metode penelitian jenis library research, objek penelitian ayat-ayat tentang Aisyah dalam kitab tafsir Sohbatut Tafasir, teknik analisa data, deskriptif analitik, model penelitian maudhu'i. Yang kami dapatkan ada 18 ayat tepatnya di 9 tempat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan Aisyah. Berikut ayat-ayatnya, Ustaz. Kemudian hasil penelitian yang
berjudul Aisyah ini, yang pertama metode yang digunakan oleh Asy'abuni adalah dengan tahlili dan corak pada tafsir ini adalah berusaha adab ijtimai yang menekankan tentang corak penafsiran, penjelasan tentang aspek-aspek yang terkait dengan tinggian gaya bahasa Al-Quran balaghah yang menjadi dasar kemujizatannya. Peranan dan sifat-sifat mulai Aisyah radhiyallahu anha dalam penafsiran Sofwatut Tafasir yang terbahas dalam beberapa tema, yaitu perintah berlaku adil terhadap wanita yatim yang hendak dinikahi, hukum nuyus terhadap suami yang berpoligami, perintah untuk bersuci yaitu tayamum, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha, kecaman bagi orang yang menyebarkan berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha, ancaman bagi orang yang menuduh perempuan beriman berbuat zina, akhlak seorang istri yang lebih memilih akhirat dibanding dunia, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan wanita lain, dan tuntunan kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pesan moral dari ayat-ayat Aisyah radhiyallahu anha yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: kokoh dalam kebenaran, sabar, qanaah, taat, tawaduk, cerdas, religius, dan zuhud. Demikian Ustaz dari kami. Jazakumullah khairan. Kemudian kepada kesempatan pertama kami berikan kepada Ustaz Samsul Hidayat untuk memberikan arahan dan juga bimbingannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Wildan Faiz, mabruk ya. Amin. Barakallahu fiik. Anda sudah menyelesaikan studi di semester berapa nih? 8 ya? 8 Ustaz. Alhamdulillah tepat waktu ya. Alhamdulillah Ustaz. Berarti 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih, 4 tahun kurang ya. Itu bagus itu. Usahakan Ustadz Sultan semua mahasiswa bisa Jih, Ustaz. selesai di Amin, hitungan amin. itu ya, Jih. antara 3,5 sampai 4,5. Itu namanya selesai tepat waktu. Nanti nilainya bagus prodi kita kalau bisa seperti itu. Mas Wildan di stop screen ya. Ya. Gimana Ustaz terakhir? Mas Klik aja, diklik stop screen-nya itu. Kan ada tuh merah-merah stop screen. nah, Saya juga nggak sempat nyoret-nyoret juga ya, karena kan saya terima naskahnya baru hari apa kemarin, Senin ya. Jih. Hari Senin 12 skripsi ya. Senin 12 skripsi, nggak sempat mengkaji satu-satu karena ya banyak kerjaan yang lain juga. Ini saya ingin nanya ya, kan ini ayat-ayat yang diturunkan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana metodologinya yang dipakai, metode yang dipakai oleh Mas Wildan untuk menentukan ya, untuk memilih ayat-ayat yang diturunkan untuk Aisyah itu caranya gimana? Ya, yang pertama saya mulazamah ke masyayikh yang berada di Mahat Ustaz. Kami bertanya kepada para masyayikh yang di sini. Alhamdulillah beliau mutakhasis di tafsir. Dari beliau kami dapatkan beberapa ayat Ustaz. Kemudian itu juga dari ditulis nggak di sini? harus ditulis dengan footnote seperti itu Ustaz. Iya, ditulis. Itu kan apa namanya, sebagai sumber ya, sumber yang bagus juga ya. Baik Ustaz. Jadi ditulis beliau antum temu itu kapan, yang dijelaskan apa ya. Kapannya itu jelas tuh, wawancara dengan syekh ini atau mulazamah
Jadi salah satu metode pengambilan data itu, kalau yang mungkin wawancaranya misalnya kalau ada beberapa masyayikh ya, tapi dalam satu tempat misalnya ada 2 atau 3 syekh, antum halakoh di Masjid Iskarima misalnya gitu ya, itu namanya modelnya FGD, Ya, betul. Oke. Focus Group Discussion dalam rangka penggalian data. Untuk penguatan literatur ya. Ya, jadi untuk Apa penguatan itu literatur. mungkin ya. Tapi kalau cuma 1 orang ya nggak apa-apa, ditulis wawancara dengan syekh siapa, tanggal sekian, jam sekian di mana gitu ya. Nah, jadi dijelaskan di situ. Ini salah satu, ini baru untuk menentukan metode untuk menentukan ayat-ayat yang dipilih. Ayat-ayat yang dipilih berkenaan dengan Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Itu penting, itu nanti disampaikan di situ. Nah, itu kan dari wawancara. Kalau dari segi yang lain apa yang dilakukan metode? Dari kitab Ustaz. Kitab apa? Kitabnya Kitabnya itu pun dimasukkan di sini ya. Insyaallah. Dimasukkan di sini. Jadi mungkin yang pertama melalui kitab dulu ya, melalui kitabnya dulu, baru yang kedua dijelaskan untuk memperkuat Anda mewawancarai seorang syekh yang mutakhasis dalam kajian dalam tafsir ya. Nah itu kan itu menguatkan. Ada di subtema konseptualisasi, Ustaz. Itu sudah disebutkan. Yang apanya? Yang ayat-ayat tadi di halaman 7. Enggak, artinya yang kitabnya ya. Kalau ketemu dengan syekhnya belum. Yang ketemu syekhnya belum ya? Iya. Belum Ustaz, belum masuk. Nah, yang apa namanya, kitabnya menggunakan kitab apa itu? Di atas lagi, Ustaz. Ini ada Ini halaman berapa sampai halaman berapa nggak disebutkan kan? Ya kan? Iya. Karena sebuah rujukan itu harus jelas ya. Rujuk harus jelas. Ini juga potret mulia, ini buku atau bukan? Nah, buku juga kan? Buku Ustaz. Potret mulia Syekh Sulaiman An-Nadawi ini ya. Nah, ini dijelaskan diterbitkan di mana, syukur bahasa asli buku itu apa juga dijelaskan. Kemudian yang diambil dari sini halaman berapa sampai halaman berapa, sehingga Anda mendapatkan ayat-ayat yang berbicara atau diturunkan khusus tentang Aisyah. Karena kalau kita lihat di sini misalnya At-Tahrim ayat 1 sampai 5, apakah ini betul-betul khusus tentang Aisyah atau tentang istri-istri Nabi yang lain juga gitu kan? Dan apa namanya, mana bunyi ayat pertama, ya ayat Nabi lima tuharrimu ma halallah kata dari mardot azwajik. Nah, istilah azwajik itu kan berarti istri-istri. Apakah itu khusus Aisyah atau enggak? Nah, apakah itu khusus Aisyah apa enggak? Gitu ini. Artinya ayat-ayat yang sudah teridentifikasi ini, mana yang khusus Aisyah, mana yang berkaitan juga dengan istri-istri yang lain. Ini juga penting. Tapi mungkin karena Aisyah begitu penting peranannya ya, setelah beliau hijrah ke Madinah ya, itu kan peran Aisyah begitu penting di dalam menjelaskan sunnah-sunnah dan hadis-hadis Nabi, juga menjelaskan kehidupan Nabi. Itu mungkin
antum memang lebih memfokuskan kepada Aisyah. Tapi ini harus dijelaskan ya, ini ayat-ayat ini mana yang memang betul-betul khas li Aisyah dan mana yang juga berkaitan dengan istri-istri yang lain. Tapi apakah ketika misalnya At-Tahrim ini, meskipun itu menyangkut istri-istri Nabi yang lain, apakah prioritas utamanya kepada Aisyah atau enggak? Jadi ini juga perlu. Baik, Ustaz. Ya, karena apa namanya, kalau hasil penelitian antum ini cermat betul, saya akan berikan kepada ibu-ibu Aisyah. Ini loh hasil penelitian tentang apa, kajian Al-Quran tentang sifat-sifat dan mungkin perilaku kehidupan dari Aisyah, biar ibu-ibu yang memiliki organisasi namanya Aisyah itu betul-betul mencontoh Aisyah istri Nabi itu ya. Nah, saya kira bagus ya. Jadi skripsinya Mas Wildan ini bagus, efeknya kepada para ummahatul muslimin, para ibu-ibu kita untuk membaca ini. Tapi tentunya harus betul-betul cermat ya, betul cermat. Jadi termasuk penguatan terhadap metodologi dengan mewawancarai seorang syekh tadi ya, itu dimasukkan. Yang berikutnya yang ingin saya tanyakan ya, apakah semua ayat-ayat yang antum katakan sebagai ayat-ayat tentang Aisyah itu ada asbabun nuzulnya? Baik, Ustaz. Tadi ada 9 tempat itu ya, Ustaz, yang disebutkan oleh Imam Ali As-Sobuni di dalam kitabnya. Hanya ada 3, Ustaz. Sisanya kami dapatkan dari kitab Imam Suyuti. Ada asbabun nuzulnya, akan tetapi yang di kitab Sof atau Tafsir ada 3 saja yang disebutkan asbabun nuzulnya. Yang sisanya disebutkan di dalam kitab lain, kitab karya Imam As-Suyuti. Ya, artinya kan gini, walaupun apa namanya, itu mengambil dari kitab yang lain untuk asbab an-nuzulnya, barangkali untuk menguatkan ayat-ayat tentang Aisyah tadi, bahwa ayat-ayat itu tidak nuzul ibtidai semua, tapi bahkan semuanya adalah nuzul sababi. Ketika itu ayat-ayat itu adalah nuzul sababi, maka peran dan harapan Al-Quran, harapan Allah tentunya kepada Aisyah itu seperti apa gitu? Gimana? Apakah itu Al-Quran menjelaskan perangai dan akhlaknya Aisyah, atau Al-Quran itu memberitahu kepada Nabi agar Aisyah begini-begini gitu? Mana? Kalau dari asbabun nuzulnya, Ustaz, itu yang 3 yang disebutkan oleh Sobuni, okay. Itu yang pertama, ayat Anisa itu kan asbabun nuzulnya menikahi mereka wanita yatim adalah terlarang kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya. Itu di dalam asbabun nuzulnya itu kisahnya, ada saudaranya yang menanyakan kepada Aisyah, Ustaz. Jadi dalam asbabun nuzulnya itu ada kaitannya dengan Aisyah. Gitu, Ustaz. Ada kaitannya dengan, enggak kaitan yang saya tanyakan, kaitan yang seperti apa tadi kan, apakah kaitan itu dalam arti Al-Quran
menggambarkan profil Aisyah atau Al-Quran memiliki pesan kepada Aisyah gitu. Al-Quran memberi apa ya? Kalau seperti yang di Tahrim 1-5 itu kan Al-Quran menegur Nabi dan juga menegur istri-istri Nabi, kira-kira kan begitu kan. Iya, Ustaz. Nah, kalau yang lainnya gimana? Yang lainnya itu berkaitan semua dengan Aisyah, Ustaz. Nah iya, berkaitan dalam arti bagaimana itu yang penting itu. Kan ada tema-temanya itu, Ustaz. Nah, Yang pertama itu berkaitan dengan sebentar, Ustaz. Yang pertama itu makanya saya berkaitan minta contohnya itu, jangan hanya global jawabannya. yang pertama itu berkaitan dengan Dengan apa? sebentar, Ustaz. Saya buka dulu, Ustaz. Yang pertama tadi yang terhadap wanita yatim yang hendak dinikahi itu, Ustaz. Ini sebenarnya di dalam kesimpulanmu itu kan sudah ada, cuma ini banyak Iya. pengetikan yang salah ya pengetikannya. Di sini kan sudah ada di, ya kan? Itu, Ustaz. Saya mau baca itu tadi, Ustaz. Nah ya, jadi ini apa namanya, pengetikannya apakah tergesa-gesa atau gimana kok banyak ini, banyak salah ini aja ini. Ya, saya kira itu cukup. Baik, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan. Mas, Uci, punya saya nggak muncul ya? Kok ini ya? Tiba-tiba. Itu mungkin ada snap kameranya itu. Oh, deh. Kemudian yang kedua, kami persilakan pada saat Fajar Pramono untuk memberikan masukannya. Sekron atas waktunya. Saya ucapkan selamat ya kepada Wildan Faiz ya. Maklum ya. Dasar Sultan. Tadi berapa tahun Wildan Faiz? 4 tahun, Ustaz. Semester 8 4 ini, tahun. Artinya prestasi ya Pak. Ini apa namanya? Ini seharusnya apa? Memecah rekor ya. Iya ada Ustaz Sultan. Yang 4 tahun tuh baru Faiz, betul? Ada sebelumnya ada, Ustaz, barengan sekelas. Nah, Ustaz Sultan audionya masih non aktif. Iya. Sudah ada yang di Munakosa yang sebelumnya kemarin. Itu sudah ada Mbak Rosifa, ada Mufid, ada beberapa. Sudah. Ya. Ini Yang begini-begini agak dikhususkan lagi ini. Ini mungkin pemecah rekor yang ya, ultra. 4 tahun ya. Saya ingin ini dulu sebelum skripsi ya. Saya ingin melihat dulu ya. Apa sih yang ingin antum kan paling tidak itu relatif cepat dibanding apa yang terfikirkan oleh antum kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Iya, Ustaz. Maksudnya ini loh ya, podo-podo aja kalau durunge apa usaha ada yang lebih baik, itu loh sisi itu loh ya coba. Antum bisa dijelaskan. Kayak seperti motivasi gitu, Ustaz. Mestinya kan antum punya ya keinginan, saya berarti harus lebih baik dari kakak-kakak kelas saya, kan ngono mestinya. Iya, Ustaz. Ada, Ustaz. Kayaknya antum ini meneruskan kekurangan kakak satu. Ini yang iman maksud saya. Artinya sudah 4 tahun hasil. Coba ya saya tunjukkan dulu sisi yang teknis dan ini sangat saya sayangkan. Dari sini aja ada yang apa yang saya apa yang tidak jelas ini dari pendahuluan ini. Malah lebih tidak baik dari sebelumnya. Coba di Wildan.
Apa yang tidak beres dari bab 1 ini? Di daftar isinya, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Yang saya tunjukkan daftar isinya. Ya ini yang nggak beres apanya ini? Kemarin kami sudah konsultasi ke Ustaz Sultan, Ustaz. Boleh, antum nyalani Iya. Ustaz Sultan. Terus beliau menyampaikan ikuti buku panduan saja seperti itu, Nah, Ustaz. sekarang gini, pendahuluan itu terdiri dari apa? Pendahuluan terdiri dari apa? Latar belakang, Ustaz. Latar belakang. Pendahuluan itu terdiri dari apa? Pendahuluan terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, konseptualisasi, Ustaz, Ayo, dan metode penelitian. ayo. Sudah. Apa? Kajian pustaka sama konseptualisasi itu apa bedanya? Kajian pustaka itu seperti maksudnya kajian-kajian sebelumnya, Ustaz. Jadi rujukan. Gini, yang betul ya. Satu, latar belakang, rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terus kajian pustaka itu terdiri dari 151 penelitian terdahulu. 512 itu namanya konseptualisasi. Baru 16 namanya metode penelitian. Oh, baik, Ustaz. Emang loh antum tuh. Ini, Ustaz. Oke, berarti tadi kajian pustaka itu terdiri dari apa? Terdiri dari kajian terdahulu, 151-nya penelitian terdahulu dan 152-nya konseptualisasi. Sekarang kembali ke judul antum. Judulnya apa? Studi penafsiran ayat-ayat Aisyah dalam kitab Sofwatut Tafasir. Oke. Berarti untuk melacak, menelusuri penelitian terdahulu itu kata kuncinya menggunakan apa itu tadi? Dari judul itu. Aisyah, Ustaz. Aisyah, yang pertama. Yang kedua apa? Sofwatut Tafasir. Itu yang dua. Makanya itu yang dicari di skripsi yang lain itu. Baik, Ustaz. Bisa itu skripsi yang baik, jangan skripsi yang tidak baik untuk contoh. Nulisnya pun biru. Baik, Ustaz. Ya. Yang kedua, bab 2 ini coba nanti kita ulang lagi ya. Ini sanksi penulisannya ya, sehingga agak mengganggu saya. Bab 2 itu ini sudah cukup di sini aja. Mama antum tambahi tentang apa namanya kajian. Ini nanti akan mengulang judul itu nanti. Baik. Ya, apa tadi kajian tentang Aisyah ini kan sudah antum bahas lagi di bab 3 atau bab 4 nanti. Oke ya. Baik, Ustaz. Jadi antum nanti sudah tak kasih tahu. Kalian ikut ujian kualifikasi kan? Ikut, Ustaz. Terus kok nggak ada perubahan? Itu yang biografinya sudah saya pindah ke yang bab 3, Ustaz. Daftar sini lupa ya, belum antum lupa. Itu ya kira-kira. Yang saya print tidak ada, Ustaz. Insya Allah nanti dicek, Ustaz. Itu loh. Lu saya dari ini. Ini ya, kelihatan ya? Ya, Ustaz, kelihatan. Ini loh, ini tuh sudah diterangkan di sini. Maka ini jangan dimasukkan. Ini bab 2 aja. Nanti kan inti di pembahasan itu kan nanti masih menggambarkan kan kitab tafsirnya kayak apa. Makanya jangan diulang lagi gambaran kitab tafsir. Nanti 21 tentang penulisnya. Yang kedua tentang sejarah penulisannya dan seterusnya. Itu sudah saya contoh di sini. Tapi tolongin hal-hal ini jangan diulang lagi. Saya Oke ya. Terus kita kembali ke rumusan masalah. Coba rumusan masalahnya apa?
Bagaimana penafsiran Sohbatut Tafasir tentang ayat-ayat Aisyah radhiyallahu anha? Yang kedua, apa pesan moral yang didapat dari penafsiran tersebut serta bagaimana praktik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, coba ini. Yang kedua, itu bab 3 itu muter-muter itu. Kalimatnya itu loh. Halo, Ya, benar nggak ini? Ayat-ayat yang dituturkan untuk Aisyah radhiyallahu dan penafsiran itu muter-muter itu. Coba dibuat kalimat yang benar ya. baik, Ustaz. Ayat-ayat diturunkan. Makanya yang ingin antum tanya, kalau yang saya baca di skripsi antum itu, sebelum saya menjawab situ ya, antum tuh ketika ingin menjelaskan tentang ayat yang diturunkan oleh Aisyah, itu apa yang ingin yang antum kemukakan apa ini? Apa yang ingin antum fokus yang antum kaji tadi? Ya, yang mana Ustaz? Afan ulangi Ustaz. Nah, kan yang dibahas ini apa? Bab 3 itu maunya antum bahas apa ini? Tafsirnya Ustaz. Tafsir Pak rumusan, ayat-ayat. Pak rumusan bab 1 apa? Nah, rumusan pertama. Bagaimana penafsiran masalah Sohbatut pertama. Tafasir? Rumusan masalah yang pertama itu kan Penafsiran Ustaz. tentang apa, pesan moral ya. Yang kedua Ustaz, yang itu. Yang pesan moral yang kedua Ustaz. Yang pertama yang kedua, penafsiran. konsep tentang ayat Aisyah ya. Yang kedua pesan moral gitu ya. Iya Ustaz. Yang ingin melihat pesan moralnya. Oke. Kemudian kembali ya. Iya. Ini tolong umpet ini saya pembaca, sebagai pembaca. Ayat-ayat diturunkan Aisyah radhiyallahu anhu, apa ini? Penafsiran ashabun mengenai ayat yang diturunkan. Ayat-ayat yang diturunkan Aisyah. Apa ini maunya? Apa Samsul ini tadi? Lah ya itu. Ayat Aisyah. Ini loh untuk judul ya. Sebenarnya yang untuk judul itu ini malahan menurut saya. Penafsiran ayat tentang Aisyah dalam tafsir Sohbatul Tafsir. Ini aja diganti nih. Ya, judul. Enak ini kan gitu loh. Itu judul besar di Judul besarnya di cover bab 3. atau judul bab 3? Yang di bab 3 aja dan ini enaknya. Ya. Penafsiran ayat tentang Aisyah dalam tafsir itu sudah masuk ini. Dan nanti bab 2-nya tentang pesan moral. Nah, ini sudah bagus antum merinci ya. Antum merinci ini mosok buat judul kayak kalimat. Kalau Iya, antum bisa enak kan dilihat sendiri kan enak. Ini enak mau enggak ini. Oke ya. baik Ustaz. Nih, 331. Ini bicara soal apa? Perintah berlaku adil Ustaz. Adil tuh wanita yatim dan hendak Yang dinikah itu di ini apa ini yang intinya berarti? Ini suratnya jangan memang 331. Langsung judulnya Ustaz. Langsung judulnya saja Ustaz. Perintah berlaku adil cukup. Oh, okay. Terhadap wanita yatim ya. Iya Ustaz. Itu aja, perintah berlaku adil terhadap wanita yatim. Yang hendak ini nggak usah kalimat ini. Terus yang 332, hukum nuzus terhadap suami poligami. Ini nggak usah ayatnya. Oh, baik Ustaz. Ya, terus perintah untuk bersuci cukup, nggak usah dikasih. Ini nanti kalau di dalamnya itu nggak masalah. Kalau daftar isim itu kan yang kendelanya kan, berita bohong tentang Aisyah. Kalau Mang radhiyallahu anhu, coba nanti R-nya sama, hanya itu antum lihat.
Ancaman bagi orang yang menyebarkan berita bohong. Cukup itu saja. Misalnya nggak usah. Ya. Ancaman bagi orang yang menuduh perempuan beriman. Ini apa bedanya dengan yang sebelumnya? Perempuan beriman itu maksudnya Aisyah toh. Oh, di luar Aisyah, Ustaz. Tapi ada sangkut pautnya, Ustaz. Jangan. Baik, Ustaz. Nanti di pendahuluan, kalau di Ah. awal itu jangan. Ini sudah bahas Aisyah, kok antum balik ke umum. Oh ya. Sudah Paham, Ustaz. khusus Insyaallah. Aisyah ya dipertajam aja arahnya ke Aisyah. Oh ya. Umum lagi. Zigzag namanya ya. Baik, Ustaz. Terus ini akhlak seorang istri lah, ini umum lagi. Fokus di Aisyah aja. Penafsiran ayatnya tentang Aisyah dalam tafsir. Yang lain jangan. Baik, Ustaz. Umpama nanti antum tambahkan itu mungkin di bab 4 sebagai dasar untuk analisis ya, untuk moral tadi. Tapi kalau nggak ada kaitannya nggak usah dimasukkan. Ya kan, ini bisa menjadi judul skripsi sendiri, istri-istri Nabi yang berbeda. Ya. Baik, Ustaz. Halo. Yap. Oke. Ya, Ustaz. Terus rumusan masalah yang kedua tadi apa? Ingin menanyakan moralnya ya. Ya, Ustaz. Pesan moral, Ustaz. Dimunculkan, Ustaz. Enggak usah ini analisa. Ini kan nanti mengulang saja. Kenapa bedanya analisa sama ini? Hanya analisa apa, dalam apa, analisa dari sisi moral. Apa. Moralnya tadi apa pertanyaannya? Intinya kan pesan moral. Pesan moral ya. Ini aja yang diajukan bab 4. Nah, dimasukkan sini aja. Kalimat antum ya yang agak merah. Ini diajukan judul bab 4 ya, pesan moral dari penafsiran ayat. Itu apa? Nanti isinya nanti tolong diperbaiki lagi. Siap, Ustaz. Oke. Pesan moral. Ini memang yang sudah melekat dalam diri Aisyah apa nih bedanya? Memang sudah ada, kenapa antum kasih pesan moral apa? Jelasannya. Itu yang didapatkan dari penelitian ini, Ustaz, dari tafsirnya itu, Ustaz. Yang kita hasilkan itu dari tafsir dan kajian-kajiannya. Nah, pesan-pesan moral yang kita dapatkan ya sabar, qanaah, taat, tawadhu itu, Ustaz. Nanti oke. Langsung aja di daftar pustaka. Daftar pustaka yang terkait dengan kitab tafsirnya Sofatul Tafsir tadi ada berapa? Asli apa terjemahan? Terjemahan, Ustaz. Terjemahan, Ustaz. Nah, coba carikan aslinya ya biar lebih mantap. Makyus tadi loh. Aslinya dicarikan ya. Antum ngerti kan bahasa Arabnya? Insyaallah, Ustaz. Ya, iman juga bahasa Arab kok cari terjemahan. Oke. Ujian skripsi, tadi ada nggak? Berapa itu? Ya, Ustaz. Nggak ada juga ya? Yang penelitian terdahulu itu saja, Ustaz. Nah, ya, nggak dimunculkan di daftar pustaka. Nggak ada ya? Halo? Ustaz. Nggak dimunculkan di daftar pustakanya, skripsinya. Iya, Ustaz. Oke, terus untuk jurnalnya berapa di daftar pustakanya itu? Saya nanya sekarang, berapa jumlahnya? Ada apa nggak ada? Kalau ada jumlahnya berapa? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada. Tapi yang skripsi tadi ada, Ustaz, di daftar pusaka. Skripsi kan sudah tadi pertanyaannya, sekarang jurnal. Jurnal tidak ada, Ustaz. Skripsi yang ada tadi ditayangkan. Di halaman 88, buku-buku yang terkait dengan tafsir, kitab atau buku
literatur terkait dengan kitab tafsir. Ada nggak? Ya, cuma itu Ustaz. Hah? Babun Nuzul Imam Suyuti Ustaz. Oh ya, terus yang lain apa? Terus pengembangan tafsir Ustaz Al-Quran Indonesia karya Nasiruddin Baidan Ustaz. Kitab tafsir loh ya, kitab tafsir. Kitab tafsir itu apa sih yang pokok-pokoknya? Mana Ustaz? Materi utama itu loh yang membantu. Ini karena nggak ada itu. Mohon maaf loh ya, untuk terjemahan cepat itu kan nggak usah kuliah di ilmu tafsir ya. Saya bisa paham. Oke, buku-buku katanya dengan metodologi penelitian. Ada nggak ini? Halo? Iya Ustaz. Nggak ada. Ada apa nggak ada? Yang itu aja Ustaz, yang perkembangan tafsir itu Ustaz. Metodologi penelitian. Tidak ada Ustaz. Atau Ada sejarah ya, ya, pengantar nanti ilmu kan Al-Quran. ada buahnya kan anunya membahas sebagian metodologi penelitian. Bukunya nggak ada. Ya, saya kira itu ya. Tapi saya pertimbangkan ya percepatan semester tadi. Ya. Tapi tolong ya diperbaiki serius ya, Eman. Baik Ustaz. S2, S3 masih sangat besar. Amin. Saya kira itu Ustaz. Semoga manfaat. Lagi saya ucapkan mabruk ya. Amin, amin. Memberikan manfaat untuk antum ya, untuk keluarga. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun Ustaz. Nyala, Audionya Ustaz. belum aktif Ustaz. Ji, Ustaz.